Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, aku berdoa semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja, sehat, penuh dengan damai sejahtera Tuhan, keadaan yang bahagia, sebagaimana jiwamu juga dalam keadaan baik-baik saja, sehat, penuh damai sejahtera dari Tuhan, dan penuh berlimpah dan kebahagiaan. Sungguh suatu kesempatan yang indah kita bisa senantiasa datang ke hadirat Tuhan dalam ibadah yang kita selenggarakan, baik secara langsung maupun secara online. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita tahu saat ini kita sedang berada di dalam kondisi yang tidak enak, dalam kondisi yang masih sulit untuk dihadapi. Setelah sekian bulan kita harus berada di rumah, seluruh aktivitas dilakukan di rumah karena pandemi COVID-19, sehingga kita tidak bisa beraktivitas secara normal seperti sedia kala. Belum usai pandemi ini berlalu, datang lagi satu penyakit, yaitu penyakit ekonomi yang disebut dengan resesi ekonomi. Ya, mulai bulan Oktober ini secara resmi Indonesia masuk ke dalam resesi ekonomi karena sudah 2 triwulan kita berada di dalam pertumbuhan yang minus. Artinya secara ekonomi kita itu mengalami perlambatan, mengalami kontraksi, mengalami kemerosotan. Situasi yang sudah sulit ditambah lagi menjadi semakin sulit karena penyakit kesehatan akibat pandemi COVID-19 belum berakhir, disusul dengan penyakit ekonomi yang disebut dengan resesi ekonomi. Pemerintah telah berupaya untuk menangani pandemi ini, sekaligus juga berusaha keras untuk menangani, mengobati penyakit ekonomi yang disebut dengan resesi ekonomi. Salah satu obat yang diharapkan bisa menyembuhkan resesi ekonomi adalah dengan mengeluarkan sebuah undang-undang yang sangat fenomenal sampai mendapat julukan Omnibus Law, dan itu adalah Undang-Undang Cipta Kerja, di mana kehadirannya disambut dengan baik, namun di satu sisi sebagian masyarakat menolak kehadirannya karena dianggap merugikan rakyat, terutama kaum pekerja. Di tengah 3 situasi kesehatan, ekonomi, dan politik yang memanas, disitulah kita berada. Itulah dunia yang sedang kita hadapi. Memang dunia ini dikenal dengan berada dalam situasi yang tidak mudah. Saya menyebutnya bahwa dunia sedang berada dalam kondisi kurva, singkatan dari C, U, R, V, dan A. C, U, R, V, E. C atau C itu dari kata complexity. Ya, dunia sekarang semakin rumit,
seluruh sektor, seluruh faktor, variabel-variabel saling terikat, saling kait-mengkait yang sulit diurai. Maka disebut dunia yang semakin kompleks. Yang kedua adalah U atau U, yaitu uncertainty, yaitu keadaan dunia ini penuh dengan ketidakpastian. Satu-satunya yang pasti adalah ketidakpastian itu sendiri. Huruf yang ketiga, R atau R, itu risky, yakni keadaan dunia yang semakin berisiko. Apapun keputusan yang akan kita ambil memiliki risiko yang lebih tinggi dibandingkan masa-masa sebelumnya. Kemudian huruf V atau V itu adalah volatility atau keadaan yang susah diprediksi. Tiba-tiba ada ini, tiba-tiba ada itu, dan itu mengejutkan, susah diduga. Kenapa tiba-tiba muncul kejadian seperti itu? Yang terakhir adalah E atau huruf A, itu ambiguity, yaitu keadaan yang sulit dipahami, nggak jelas perbedaan ini A atau B, situasi yang membingungkan, ini C atau D, bahkan E atau F, G, H, kita nggak tahu. Sulit memprediksi keadaan yang akan datang. Itulah dunia yang sedang kita hadapi. Itulah dunia yang ada di sekitar kita. Itulah dunia di mana kita hidup. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, betul, itu faktanya. Dan itu yang dihadapi oleh semua manusia. Termasuk kita, orang percaya, juga menghadapi fakta itu. Tapi sekarang ini kita diingatkan, meskipun itu faktanya, tapi itu bukanlah kebenarannya. Dan kebenarannya akan kita baca dari kitab Yohanes 15, ayat 1 sampai dengan 8. Yohanes 15, ayat 1 sampai dengan 8, demikian firman Tuhan. Pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar, dan setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Berbahagialah orang yang membaca, yang mendengar,
dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya, puji Tuhan, sungguh firman-Nya luar biasa. Keadaan dunia yang kita hadapi, yang semakin sulit kita hadapi, tapi puji Tuhan, kepada dunia yang seperti itu, kita jauh, kita tidak melekat, sebab hidup kita melekat hanya kepada Tuhan. Tuhan adalah pokok, dan kita adalah rantingnya. Itu mengandung arti yang pertama, bahwa Tuhan itu sumbernya. Kita itu adalah alirannya saja. Sebagaimana sumber, demikianlah juga kita. Sebagaimana pokok, demikianlah kita rantingnya. Yang kedua, mengandung arti bahwa kita serupa dan segambar dengan Tuhan. Pokok, pohon, dan rantingnya itu serupa dan segambar. Apa yang ada di pokok, pohon, juga ada pada rantingnya. Yang ketiga, ada hubungan yang sangat-sangat erat. Hubungan yang begitu melekat. Hubungan yang tidak bisa dipisahkan antara pokok dan ranting. Itu berarti kita memiliki hubungan yang sangat dekat, sangat erat antara Tuhan dengan kita. Bahkan Tuhan menyatakan bahwa Tuhan ada di dalam diri kita. Kita pun ada di dalam diri Tuhan. Sungguh ini suatu kehormatan bagi kita semuanya. Kalau kita menyadari bahwa kebenaran sudah disampaikan oleh Tuhan Yesus sendiri kepada kita semua anak-anaknya, bahwa sejatinya kita adalah ranting dan Tuhan pokoknya. Kalau kita tahu hal itu, maka tidak ada lagi yang perlu kita khawatirkan menghadapi kehidupan ini. Tugas kita hanyalah taat, hanyalah melekat. Sebab kalau kita tidak melekat, tidak taat kepada Tuhan, maka kita bukanlah apa-apa. Kita tidak bisa berbuat apa-apa, dan kita bukanlah siapa-siapa. Kekuatan ranting itu ada pada pokoknya. Kekuatan kita ada pada Tuhan. Ranting menjadi berarti, ranting memiliki nilai, ranting akan tetap hidup apabila melekat, menyatu dengan pokok pohon. Demikian juga dengan hidup kita. Sepanjang kita melekat pada sumber kehidupan, yaitu Tuhan itu sendiri, maka cukuplah itu bagi kita. Yang menjadi bagian kita adalah memastikan bahwa kita setiap saat melekat kepada Tuhan. Apa yang kita putuskan akan mempengaruhi keadaan kita. Apabila kita mau memutuskan untuk semakin erat, semakin melekat kepada Tuhan, maka kita akan berbuah. Dalam keadaan apapun juga, kondisi cuaca seperti apapun, kalau kita melekat pada pokoknya, bukan cuaca yang mempengaruhi kita, bukan situasi dan kondisi yang dihadapi yang akan mempengaruhi kita, tapi sumber dari kehidupan kita, yaitu Tuhan itu sendiri yang menjadi pokok kita. Itulah yang mempengaruhi kita.
Sebaliknya kalau kita memutuskan untuk kita lepas dari pokok, kita menjadi ranting yang terlepas dari pokok, maka saat itu juga hidup kita tidak berarti, hidup kita tidak bermakna, hidup kita sia-sia, tidak ada gunanya. Karena ranting yang sudah lepas dari pokoknya, itu hanya akan menjadi kayu bakar, akan menjadi sampah, tidak berguna. Hanya bisa dibakar di dalam api yang panas membara. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita ingat situasi kita yang masih sulit ini, tetapi kita mengingat juga bahwa kita adalah rantingnya Tuhan, maka kita akan optimis, maka kita akan semangat menghadapi kehidupan ini. Karena status kita jelas, kita bersumber pada Tuhan. Dengan status itu, maka apapun keadaan yang kita hadapi, kesulitan, ya, ketidaknyamanan, ya, ketidakenakan, ya, pergumulan yang berat, ya. Tapi ada satu jaminan, satu kebenaran yang tidak bisa terbantahkan. Tuhan sendiri yang menjadi sumbernya. Tuhan bersedia menjadi sumber kita. Sebagaimana adanya Tuhan, itulah kita. Hidup kita tidak lagi ditentukan oleh keadaan. Hidup kita tidak lagi ditentukan oleh situasi. Hidup kita tidak lagi ditentukan oleh dunia. Hidup kita tidak lagi ditentukan oleh fakta. Tapi hidup kita ditentukan oleh kebenaran. Yaitu, ketika kita melekat kepada Tuhan, maka hanyalah kebaikan, hanyalah kemurahan, hanyalah kasih Tuhan yang bisa kita rasakan. Dalam setiap saat, setiap waktu, tugas kita hanyalah meyakinkan diri kita untuk semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita saat ini merasa jauh dari Tuhan, tebak siapa yang telah bergeser? Tuhan sudah memberikan jaminan, Tuhan ingin kita melekat pada Tuhan. Kita dekat dengan Tuhan. Berarti kalau kita merasa jauh, berarti kita telah bergeser dari posisi kita menjadi ranting dari pokok. Kita telah lepas. Oleh karena itu, Tuhan mengingatkan melalui firman kita pada saat ini. Kembali, berbaliklah, bertobatlah, datang, mendekat, datang, melekat kepada Tuhan. Pastikan hidup kita melekat pada Tuhan. Hati dan pikiran kita melekat pada Tuhan. Apapun yang terjadi atas hidup kita, Tuhan pegang kendali. Kasih Tuhan tak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Tuhan tidak mau kita lepas dari dirinya. Karena kita ciptaan yang dikasihnya serupa dan segambar dengan Tuhan itu sendiri. Suatu kehormatan bagi kita manusia. Tuhan begitu mengasihi kita. Siapakah kita ini? Sehingga Tuhan begitu besar kasih-Nya dicurahkan atas hidup kita. Dan itu menjadi jaminan
untuk kita menapaki kehidupan ini dengan baik. Bersama dengan Tuhan, kita bisa melejit di masa sulit. Kita bisa keluar dari masa sukar. Ayo, kita bersandar, berserah, taat kepada Tuhan. Tak ada yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Amin.